urusan pengampung atau logistik minyak dan gas. Perkenalkan, kami di kelompok 16 akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Risiko Pipa Gas Transmisi Wilayah Simpang Kilometer 32 Pertamina Nomor 2 Palembang dengan menggunakan metode Dynamic Segmentation Approach atau DSA dan Risk Assessment. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Adidin Natasha Salsabila, Elangi Dwi Wijaya, dan Alfa Adi Fadila. Halo, perkenalkan, nama saya Elangi Dwi Wijaya dengan NIM 102419047. Di sini saya akan memaparkan tentang pendahuluan dari penelitian kami. Untuk pemaparan lebih lanjutnya atau yang lebih lengkap, saksikan terus ya video saya. Dalam studi kasus yang kami bahas di sini memiliki lokasi pengamatan di wilayah Simpang Kilometer 32 Pertamina Nomor 2 Palembang dengan objek pengamatan adalah pipa gas transmisi. Pipa merupakan salah satu moda transportasi dalam pendistribusian bahan bakar migas. Terdapat banyak risiko dalam pendistribusian gas seperti korosi, retak, kebocoran atau terputus. Untuk kasus keretakan dan kebocoran ini harus memiliki perhatian yang lebih karena kasus tersebut dapat saja menyebabkan ledakan yang tentunya akan mengganggu bahkan dapat menghilangkan nyawa orang sekitar. Meskipun desain terbaik, penempatan serta regulasi yang mengatur secara tepat, tetap saja kemungkinan untuk terjadi risiko kecelakaan itu sangat nyata, sehingga dibutuhkan maintenance sebaik mungkin dan berkala guna menekan tingkat risiko itu dapat terjadi. Dalam root cause pada penelitian ini, yang mana dapat dilihat pada gambar berikut, pembahasan utamanya adalah risiko pipa gas transmisi Simpang Kilometer 32 Pertamina Nomor 2 Palembang, yang mana dalam hal ini memiliki beberapa kajian seperti kondisi geografis, kemudian akses yang terhambat pemukiman penduduk, hingga kerusakan pipa. Kondisi geografis di sini berupa pemasangan terletak pada dataran yang memiliki struktur tanah naik turun. Adapun beberapa akses yang terhambat diantaranya seperti banyaknya lokasi yang digunakan untuk membangun industri ataupun perumahan, sebab populasi masyarakat yang semakin meningkat. Selanjutnya terkait kajian kerusakan pipa, kerusakan tersebut dapat saja terjadi karena kebocoran pada pipa pada saat operasional berlangsung akibat perubahan drastis tingkat elevasi. Kemudian kemungkinan terjadinya korosi pada pipa akibat letaknya yang berada di dalam tanah, serta kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh konstruksi pipa baik dari segi material, pelapisan, black filling hingga pengelasan. Maka dalam penelitian ini kami memiliki tujuan akhir yaitu menganalisis risiko pada pipa yang mendapatkan zona high risk untuk jalur jaringan pipa dengan dua metode, yaitu metode Dynamic Segmentation Approach atau DSA dan Risk Assessment. Baiklah, setelah melakukan pemaparan tentang pendahuluan penelitian kami, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang metodologi penelitian, yang mana dalam metodologi tersebut kami mencantumkan flowchart penelitian yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk pembahasan lebih lanjut dan lebih lengkapnya, saksikan terus video selanjutnya. Dalam flowchart tersebut dijelaskan bahwasannya kami menggunakan dua pengamatan objek penelitian, yaitu studi lapangan dan studi literatur. Dalam studi lapangan, pengambilan data kami lakukan dengan terjun langsung ke lokasi pengamatan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi lingkungan di sekitar pipa dan lokasi penyimpanan pipa transmisi itu sendiri. Sedangkan dalam studi literatur, kami mengumpulkan data terkait pipa secara umum, kemudian data konstruksi dan operasional pipa melalui pendapat para ahli, buku, dan jurnal. Dengan demikian, diharapkan data yang kami kumpulkan lebih bervariasi, sehingga dapat melakukan penarikan kesimpulan yang lebih maksimal. Adapun metodologi penelitian yang kami lakukan di sini adalah melakukan scoring system dengan tahapan yang pertama, mengimplementasikan analisis yang nantinya digunakan pada penilaian risiko untuk lag impact factor. Di sini akan menghasilkan matriks 4x4 yang mana merupakan representatif dari jumlah indeks serta lag impact factor. Langkah kedua akan dilakukan penelusuran data dengan data yang ditentukan dalam input penelitian adalah data umum pipa, data konstruksi pipa, operasi dan pemeliharaan atau maintenance, serta data lapangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Masih dalam langkah kedua, dalam menentukan seksionan, maka akan digunakan metode Dynamic Segmentation Approach atau DSA. Dalam langkah ketiga, dilakukan penyesuaian skor dan faktor yang diakibatkan dari kebocoran atau leak. Semua indeks akan diberikan skor sesuai potensi yang akan terjadi dan data yang didapatkan. Nilai 0 menandakan bahwasannya terdapat keterbatasan data yang ada. Untuk langkah keempat, akan dilakukan penjumlahan untuk skor indeks dalam leaf. Dan untuk langkah yang terakhir atau langkah yang kelima adalah pemetaan matriks 4x4, di mana dalam pemetaan ini akan merepresentatifkan matriks dengan pembagian kategori. Untuk kategori pertama adalah high risk, medium risk, dan low risk. Selanjutnya terkait data umum tentang pipa. Pipa ini berukuran 8 inci yang dibangun pada tahun 2013 dengan umur pipa selama 13 tahun. Untuk produk yang diangkutnya sendiri merupakan natural gas atau metana, yang mana untuk informasi lebih lanjut tentang pipa tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk sectioning digunakan metode Dynamic Segmentation Approach dengan membagi 22 km panjang pipa menjadi 6 section, yang mana untuk setiap sectionnya dapat dilihat pada gambar berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Fadila dengan NIM 102419065. Kali ini saya akan membahas terkait skor indeks kerusakan pihak ketiga atau kedalaman pipa minimum depth of cover. Maka untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas secara bersama-sama pada video kali ini.
Untuk indeks kerusakan akibat pihak ketiga memiliki perhitungan yang sama untuk setiap seksinya. Untuk section 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Di mana perhitungan sistem penilaian menggunakan rumusan D dibagi dengan 3, di mana D merupakan kedalaman pipa dalam satuan inci, di mana 1 inci adalah 2,54 cm. Kemudian dari data didapatkan pipa terkubur sedalam 150 cm atau 59,05 inci, sehingga 59,05 inci dibagi dengan 3 menghasilkan 19. Pada hasil activity level, maka akan memperhitungkan skor tingkat aktivitas di sekitar pipa, sarana di atas jalur pipa, pengetahuan masyarakat tentang jalur pipa, sistem panggilan darurat, kondisi jalur pipa, dan frekuensi patroli. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama pada video kali ini. Perhitungan untuk activity level mengacu pada kategori high risk, medium risk, dan juga low risk, di mana komponen yang mempengaruhi lainnya adalah jumlah perumahan penduduk, manufaktur, dan juga persawahan. Untuk perhitungan skor pada above ground facilities, right of way condition, dan juga one call system mengacu pada rambu-rambu, selokan, dan juga pohon. Kemudian pada perhitungan public education program mengacu pada surat terlampir, dan untuk petrol frekuensi mengacu pada tingkat pemeliharaan, sehingga total skor indeks activity level didapatkan sebagai berikut. Pada indeks desain memperhatikan faktor keamanan dan juga faktor kemungkinan terjadinya retakan. Maka untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama pada video kali ini. Untuk perhitungan safety factor menggunakan rumusan design pressure bagi MAOP dikurang 1 kali 35 sehingga menghasilkan nilai 8,69. Kemudian untuk perhitungan skor pada surge potential didapatkan karena pipa menggunakan safety valve sehingga masuk kategori impossible. Sehingga total skor indeks desain didapatkan sebagai berikut. Pada indeks kesalahan operasi akan membahas terkait desain, konstruksi, pemeliharaan, serta operasi. Maka untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan bahas secara bersama-sama pada video kali ini. Untuk perhitungan pertama pada desain yang mencakup identifikasi bahwa potensi terjadinya MAOP, sistem keamanan dan pemeliharaan, kemudian menghitung konstruksi yang mengacu pada material, backfilling, serta pengelasan. Sedangkan untuk operasi masuk ke dalam jalur perpipaan, serta mekanik dan juga operator. Sehingga total skor indeks kesalahan operasi didapatkan sebagai berikut. Nama saya Dinda Tasya Salsabila dengan NIM 1024 19021. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks korosi, faktor dari kebocoran, skor akhir dari setiap indeks, dan kesimpulan kemudian saran. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa dilihat pada video selanjutnya. Indeks korosi dapat dilihat pada tabel 8. Indeks korosi atmosfer memiliki skor sebesar 13,16, internal corrosion dengan skor 9, dan korosi pada logam yang tertanam dengan skor 23,16. Selanjutnya dengan menjumlahkan masing-masing indeks didapatkan total skor indeks korosi yaitu sebesar 45,76. Untuk indeks korosi memiliki nilai skor yang sama tersebut dikarenakan untuk setiap section memiliki kondisi yang sama juga. Kemudian untuk indeks faktor dispersi memiliki nilai skor yang berbeda-beda untuk masing-masing sectionnya. Dan untuk total skor faktor dampak kebocoran atau lag impact factor didapatkan total skor pada section 1 yaitu 3,5, pada section 2 2,33, pada section 3 1,16 sampai section 5, dan untuk section 6 didapatkan skor 4,66. Kemudian hasil skor akhir indeks di mana pada section 6 termasuk ke dalam kategori high risk karena memiliki nilai indeks sebesar 181,45 dan skor leak impact sebesar 4,66. Kemudian pada section 1 masuk ke dalam kategori medium risk dengan nilai indeks sebesar 178,45 dan skor leak impact faktor sebesar 3,5. Dan untuk section 2 masuk ke dalam kategori medium risk dengan nilai indeks sebesar 193,45 dengan nilai leak impact faktor sebesar 2,33, maka section 2 dikategorikan ke dalam medium risk. Dan sedangkan untuk section 3, 4, dan 5 memiliki nilai indeks 196,45, 182,45, dan 200 yang mana secara berurut-urutan dengan nilai leak impact faktor yang sama yaitu 1,16. Kesimpulan, yang pertama, kategori high risk harus mendapatkan pemeliharaan yang lebih, dan untuk kategori medium risk diperlukan adanya mitigasi yang intensif untuk di sekitar pipa, dan untuk kategori low risk membutuhkan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua, untuk pemeliharaan atau maintenance untuk di jalur pipa serta evakuasi dilakukan 1 bulan sekali. Dan kemudian untuk saran yang dilakukan oleh kelompok kami yang pertama yaitu section 1 di mana masuk ke dalam kategori medium risk namun mendekati high risk, sehingga section 1 ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Dan yang kedua, untuk meningkatkan program pemeliharaan dengan kurun waktu kurang dari 6 bulan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pelaku karena atas bimbingannya kami dapat menyelesaikan penelitian kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.